Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita masih beribadah di rumah. Meskipun sebentar lagi kita akan bisa beribadah bersama-sama kembali. Biarlah ini terus menjadi dorongan untuk kita merindukan Tuhan. Dan hanya menjadikan Tuhan itu satu-satunya sumber kekuatan kita. Hari-hari ini banyak di antara kita yang merasa bahwa waktu-waktu ini sulit bagi kita. Tapi percayalah, setiap waktu Tuhan rancang bagi kita untuk kita bisa menikmati rencana Tuhan yang indah. Percaya Tuhan menyiapkan waktu yang indah itu bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Lewati cobaan ku tetap
bagi kami. Adalah waktu-waktu yang kami bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Melewati berbagai macam dinamika hidup, suka dan duka, dan kami tahu Engkau ada menyertai kami senantiasa. Karena itu Tuhan, kami mau sore hari ini setiap jemaat Tuhan datang percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang buruk yang berasal dari Tuhan. Semuanya baik. Karena itu Tuhan, kami mau semua jemaat Tuhan diberkati dengan iman. Percaya bahwa Engkau memberi yang terbaik senantiasa. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat tanganmu. Katakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh Tuhan, kami mau menikmati semua waktu yang terbaik ini bersama dengan Tuhan. Dan inilah waktu yang terbaik itu kami duduk mendengarkan firman-Mu, supaya Engkau hadir di dalam hidup kami. Dan sungguh firman Tuhan itu menjadi pelita di saat gelap kami. Dan firman-Mu itu membuat kami terus menyadari Engkau ada bersama dengan kami, menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan kita masih tetap tegar menghadapi masa sukar. Minggu lalu kita belajar 3 hal untuk melangkah di masa sukar. Yang pertama adalah pleasure, kerelaan untuk diproses. Kemudian yang kedua proyek Allah di dalam diri kita. Kita harus mengembangkan semua potensi, semua investasi yang telah Tuhan beri kepada kita. Dan kemudian yang ketiga adalah principles. Kita harus hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Hidup bergaya, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan hari ini kita masih dengan tema tegar di masa sukar, dengan subtema melangkah di masa sukar. Dan masih bernuansa kenaikan Yesus Kristus. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi masa sukar bukanlah masa di mana kita ini putus asa. Justru di masa sukar kita harus melakukan sesuatu, melangkah di masa sukar. Langkah yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah melakukan perintah Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia dikuburkan.
Murid-murid mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, mereka galau, mereka tidak ngerti harus berbuat apa. Mereka kehilangan guru yang menjadi panutan mereka. Mereka tidak tahu harus dengan melakukan apa atas hidup mereka. Nah, tapi ketika Yesus sebelum naik ke surga selama 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, memberikan banyak pesan. Dan pesan yang terakhir sebelum Yesus naik adalah memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Lukas lebih spesifik mencatatnya sebagai tempat di dekat kota Betania. Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Mereka pergi ke Betania dan mereka berjumpa dengan Yesus Kristus di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara garis besar melakukan perintah Tuhan itu tertulis dalam Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi melakukan perintah Tuhan secara garis besar ada dua hal. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Itu gambar salib. Salib Kristus itu tidak hanya tergambar di gereja seperti yang di belakang ini, tetapi lebih daripada itu, salib Kristus itu ada dalam hati kita dan tindakan kita, yaitu melakukan perintah Tuhan. Seperti halnya Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Melakukan perintah Tuhan itu indikasi bahwa orang itu mencintai Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngomong aku cinta kepada Tuhan, aku mencintai Yesus, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, itu dia bohong. Melakukan perintah Tuhan adalah mengasihi saudaranya. Melakukan perintah Tuhan bukan hanya dia aktif di dalam gereja, melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang sebenarnya dia tidak rohani karena dia tidak mengasihi orang yang ada dalam rumahnya. Dia ngomong mengasihi Tuhan tapi dia membenci saudara di rumahnya. Artinya dia melakukan kemunafikan dan dusta di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan perintah Tuhan. Ada beberapa tanda orang yang betul-betul melakukan perintah Tuhan. Artinya orang yang melakukan perintah Tuhan, kita bisa lihat kalau orang itu suka berkorban bagi Tuhan. Dia rajin beribadah. Seperti sore hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Meskipun terbatas, meskipun kondisi mungkin tidak memungkinkan, tapi kita tetap beribadah. Melakukan perintah Tuhan berarti mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Melakukan perintah Tuhan berarti mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Melakukan perintah Tuhan berarti orang itu hidup dalam kemurahan hati, tidak pelit, tapi dia suka berbagi dengan orang lain. Melakukan perintah Tuhan berarti dia tidak sombong. Dia melakukan hidup, menjalani hidup yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus melakukan perintah Tuhan meskipun di masa sukar. Yang kedua, melangkah di masa sukar yang harus kita kerjakan adalah terus menyembah Tuhan. Lukas 24 ayat 52-53 berkata begini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Melangkah di masa sukar artinya kita harus terus menyembah Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa menyembah Tuhan itu ekspresi orang yang putus asa. Ekspresi orang yang tidak punya pekerjaan. Ekspresi orang yang tidak punya kegiatan. Ekspresi orang yang tidak sibuk. Itu menyembah Tuhan. Salah. Sesungguhnya menyembah Tuhan sesungguhnya adalah kebutuhan dan tindakan kita melangkah
di masa sukar. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata begini, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Menyembah dan berdoa itu adalah kata kerja aktif. Artinya kalau kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, itu suatu kegiatan, suatu langkah, suatu tindakan yang terus menerus kita lakukan dalam situasi apapun. Ketika Paulus memerintahkan kepada jemaat Tesalonika tetaplah berdoa, kondisi waktu itu adalah jemaat Tesalonika dalam tekanan hebat. Mereka menghadapi masa sukar dan di satu sisi mereka merindukan kedatangan Kristus yang kedua. Itu sebabnya Paulus berkata, tetaplah berdoa meskipun kondisi sukar, meskipun keadaanmu tidak baik. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau kekurangan dalam ekonomi, mungkin keluargamu sedang dalam masalah, tetaplah berdoa. Semua hal yang berkaitan dengan Tuhan selalu ada hambatan. Ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, ada juga hambatannya. Hambatan itu berupa kemalasan. Malas menyembah Tuhan, malas berdoa. Lebih menyenangkan, lebih nyaman kalau kita nonton TV. Lebih nyaman, lebih menyenangkan kalau kita ngobrol dengan orang lain. Lebih nyaman, lebih menyenangkan kalau kita ngopi bareng-bareng dengan teman. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Artinya terus menerus berdoa dalam segala kondisi. Buang kemalasanmu, utamakan Tuhan. Duduklah di kaki Kristus, berdoa menyembah Tuhan. Hambatan yang berikutnya adalah kebosanan. Mungkin orang bosan menyembah Tuhan. Mungkin orang bosan berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa sekian minggu, sekian bulan, bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum jawab doaku. Akhirnya muncul kebosanan. Muncul juga kebosanan ketika setiap hari kita berdoa. Berdoa kok setiap hari? Bosan. Mari saya beritahu, ketika kita bosan berdoa, itu tandanya bahwa kita sedang membutuhkan untuk berdoa. Hambatan yang berikutnya adalah kesenangan atau hobi. Kalau diperhadapkan kepada kita berdoa atau hobi, maka lebih banyak orang akan memilih hobi. Kenapa? Karena hobi itu menyenangkan. Berdoa itu menyiksa tubuh. Banyak orang berpikir begitu. Padahal sesungguhnya berdoa adalah kebutuhan pokok kita. Berdoa adalah bagian dari melangkah di masa sukar. Yang ketiga, melangkah di masa sukar yang ketiga adalah fokus ke depan. Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ini berbanding terbalik dengan kenyataan hidup mereka beberapa waktu sebelumnya. Mereka galau, mereka sedih, mereka kecewa, mereka tidak ngerti apa yang harus mereka kerjakan. Tapi di saat itu, ketika Yesus naik ke surga, mereka justru pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mengapa mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita? Karena mereka menerima tugas baru, karena mereka menerima perintah baru, karena mereka murid-murid bersukacita karena mendapatkan tugas yang baru, perintah baru dan tanggung jawab yang baru. Murid-murid kemudian mulai fokus dengan tugas yang baru, dengan tanggung jawab yang baru, dengan perintah yang baru. Itu sebabnya mereka bersukacita dan kemudian mereka melupakan yang di belakang.
peristiwa-peristiwa sebelum Yesus naik ke surga yang membuat mereka galau. Hari itu mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, dan mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya mereka bersuka cita. Hari ini mungkin kita sedang dalam masa sukar, situasi yang tidak menyenangkan, tapi kita mengingat bahwa Yesus sudah naik ke surga, membuktikan Dia Allah. Murid-murid bersuka cita mendapatkan tugas yang baru, tanggung jawab yang baru, perintah yang baru, dan mereka juga menerima janji dari Tuhan, janji tentang penolong yaitu Roh Kudus, janji penyertaan Tuhan sampai kesudahan. Jadi masa sukar bukan halangan Tuhan untuk menolong kita. Percayalah bahwa di masa sukar adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menolong kita lewat Roh Kudus-Nya. Dan Tuhan terus dan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah terjebak dengan kegagalan atau keberhasilan masa lalu, ataupun kesukaran di masa kini. Tapi marilah kita fokus ke depan. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Yang Tuhan mau kita fokus ke masa depan itu. Melangkah, bekerja. Apa yang ada pada kita hari ini, yang ada dalam genggaman tangan kita hari ini, kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Roh Kudus, Sang Penolong itu akan menolong kita. Dan Tuhan Allah terus menyertai kita. Saudara, di dunia ini ada banyak orang hebat. Dalam sejarah manusia banyak orang hebat. Kita di dunia modern ini ada banyak orang hebat. Yang kita pegang hari-hari, handphone, ataupun yang kita biasa kerja dengan laptop, dengan komputer. Pasti mengenal orang-orang hebat seperti Bill Gates. Saudara yang bergerak di ekonomi, pasti saudara kenal dengan Warren Buffett. Saudara yang suka dengan Facebook, pasti saudara kenal dengan Mark Zuckerberg, pencipta dari Facebook. Ataupun yang biasa kita chattingan setiap hari, John Kong, pencipta dari WhatsApp. Dan yang tidak kalah kerennya adalah Jack Ma, pendiri Alibaba. Orang-orang itu masa lalunya tidak baik. Orang bisa berkata mereka orang-orang yang gagal. Ditolak oleh banyak orang, oleh banyak lembaga pendidikan. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka tidak hidup dalam kesukaran. Mereka tidak terhimpit dengan kesukaran. Mereka tidak terjebak dengan kegagalan. Tapi justru mereka melangkah di masa sukar dan fokus ke depan. Dalam sebuah testimoni, sebuah kesaksian, Jack Ma berkata begini, hari ini aku belum berhasil, ditolak oleh 10 universitas. Dikatakan orang tidak mungkin berhasil. Tetapi dia melihat ke depan, sebentar lagi aku akan menemukan yang disebut sebagai keberhasilan. Dan kita melihat hari ini Jack Ma sebagai salah satu orang yang berhasil di muka bumi. Kita sebagai anak Tuhan, lebih daripada orang-orang yang lain, ada Roh Kudus yang sebagai penolong kita. Dan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Jadi saya mengingatkan kembali, melangkahlah di masa sukar dengan terus melakukan perintah Tuhan, dengan terus menyembah Tuhan dan fokus ke depan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Yang kami yakini, yang kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Allah yang tidak pernah bosan berurusan dengan hidup kami. Tuhan terus ada bagi kami. Tuhan selalu menyendengkan telinganya mendengar doa kami. Dan saat ini kami berdoa memohon kepadamu, kuatkan, teguhkan
hati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mendengar, yang beribadah bersama-sama dengan kami. Dan biarlah mereka tidak hanya menyerah dengan kondisi, tapi mereka melangkah di masa sukar ini, terus melakukan perintah Tuhan, terus menyembah Tuhan, dan fokus ke depan. Roh Kudus sebagai penolong akan menolong hidup mereka. Dan Allah Bapa yang baik itu terus menyertai hidup mereka. Mereka akan disebut sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan dan menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang baik, yang selalu peduli dengan hidup kami. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang di rumah. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kelegaan, yang dalam kekurangan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami percaya anugerah Tuhan tak putus-putus dalam hidup kami. Sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus sejak saat hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua. Percaya berkata, amin.